masuk. Saya ingin melaporkan bahwasanya desa kami diporak-porandakan oleh makhluk yang diberitakan oleh manusia ini. Silakan. Ini manusianya, Hakim. Saya membalas dendam apa yang dirasakan warga saya. Itu saya rasa bukan kemenangan dari saya pribadi. Maka dari itu saya membawa manusia ini kepada hadapan Hakim, supaya Hakim mengadili manusia ini seadil-adilnya, supaya kami tidak dibebankan oleh masalah ini. Apakah kau sudah yakin yang membuat porak-poranda di desa Kiring Gintung adalah mereka semua? Benar sih, benar Hakim. Ada bukti yang menunjukkan bahwasanya mereka yang bersalah. Bukti pertama, makhluk yang memporak-porandakan desa kami selalu menyebutkan nama dari manusia ini, yaitu Kanang. Yang kedua, makhluk yang baik hati yang menolong kami menunjukkan bahwasanya dia manusia yang bernama Kanang. Dan dia selalu mengelak bahwasanya dia yang tidak melakukan apapun kepada desa kami. Apakah benar kau manusia yang bernama Kanang? Benar Hakim, saya yang bernama Kanang. Apakah kau memiliki pembelaan atas tuduhan yang menimpa kepadamu? Tentunya. Silakan duduk. Dari semua tuduhan yang datang kepada diri saya, semuanya itu tidak berlogika atau berakal sehat, Tuan Hakim. Akan tetapi, dari bukti-bukti yang sudah ada, itu merujuk kaulah yang dalang dari permasalahan ini. Lagi pula, makhluk yang berhasil kami tangkap, dia selalu berkata, "Tuan Kanang, tolong selamatkan saya. Jika memang kau adalah Kanang yang dimaksud oleh makhluk itu, berarti kau memang benar-benar bersalah di sini." Baiklah, jika memang realita di desa apa Pak Lurah namanya? Desa Kiring Gintung. Kiring Gintung itu adalah sumbernya dari saya. Saya akan menyangkal dan saya akan membela diri saya. Yang pertama, andai kata dia adalah makhluk suruhan saya, kenapa saya harus mau berhadapan dengan Hakim? Tinggal saya suruh saja makhluk itu untuk memakan Hakim dan Pak Lurah. Akan tetapi di sini kenyataannya makhluk itu sudah berhasil kami tangkap. Jadi makhluk itu tidak bisa berbuat apapun ataupun untuk menyakiti saya dan Pak Lurah. Tentunya jika memang makhluk itu sudah dikurung, saya punya kekuatan hebat seperti itu, saya bisa memilih makhluk lain untuk membela saya dan untuk memporak-porandakan pertemuan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tuduhan itu seolah-olah hanya karena sebuah nama. Lagi pula di dunia ini yang namanya Kanang itu bukan saya saja.
Saya yakin satu daerah saya saja ada 3 yang bernama Ganang. Tetapi yang mulia hakim, ketika kejadian porak-poranda itu terjadi, saya bertemu dengan manusia ini. Sebenarnya dari awal saya bertemu dengan manusia ini, saya sudah curiga. Kenapa seorang anak manusia berkeluyuran di hutan malam hari? Bukankah malam hari adalah waktunya dia untuk istirahat ataupun tidur? Dan dia menanyakan, sedang terjadi apa di atas, yaitu di desa kami. Saya mengatakannya pada manusia ini bahwasanya ada makhluk yang memporak-porandakan desa kami. Tetapi manusia ini hanya bertanya, tidak melakukan apapun, tidak membantu kami ataupun tidak mengusahakan hal lain. Di situ saya sudah curiga. Diperkuat lagi kecurigaan saya oleh Tuan yang kemarin datang menemui kami yang sedang terkena masalah, terkena bencana. Seperti itu, Hakim. Seperti ini, Hakim. Tanyakan kepada Pak Lurah, apakah Pak Lurah ini kenal dengan makhluk yang datang sok pahlawan itu? Jangan-jangan itu adalah dalang di balik semua kejadian itu. Mengapa kau sampai berpikiran bahwasanya makhluk itu adalah dalang di balik semua ini? Saya sedang punya masalah besar dengan makhluk itu. Dia tidak mau melawan saya. Dia main curang. Dia membuat berita dan menyuruh makhluk itu seolah-olah saya membuat, sehingga saya itu direpotkan dengan permasalahan. Di sini, jika kau sedang memiliki masalah dengan dia, berarti pernyataanmu tidak sama dengan pernyataanmu yang awal. Kau mengatakan, jika saya memiliki kekuatan, maka saya bisa menyuruh makhluk lain untuk membunuh saya dan Kak Lurah. Akan tetapi, di pernyataan yang kedua, kau sedang berurusan dengan makhluk sehebat dia. Dia dengan gampangnya membunuhmu jika dia mau, tanpa harus memfitnah dirimu. Kenapa alasannya dia tidak mau membunuh saya? Ada sesuatu yang dia mau ambil dari saya. Tapi syaratnya saya harus hidup. Tapi saya tidak mau memberikan itu dengan cuma-cuma, karena itu akan membahayakan bagi peradaban makhluk yang ada di tanah ini. Tetapi saya rasa makhluk itu tidak mau menyerang, karena engkau adalah tuan dari makhluk itu. Yang mana kau yang menyuruh makhluk itu untuk memporak-porandakan desa kami. Jika memang seperti ini, akan saya ceritakan dari awal. Baiklah, silakan. Biar di sini permasalahannya gamblang dan jelas, dan saya pun tidak memutuskan keputusan yang salah dalam permasalahan ini. Sebenarnya seperti ini kejadian yang sebenarnya, dan saya berbicara ini berani mengatasnamakan Tuhan. Di sini tidak perlu membawa atas nama Tuhan, karena setiap makhluk yang sudah memiliki kesalahan itu tentunya sudah tidak mempunyai Tuhan. Percuma saja membela dirinya dengan atas nama Tuhan. Baiklah, setidaknya Tuan Hakim tolong baca gerak-gerik dari badan saya. Saya yakin Hakim itu memiliki sudut pandang tersendiri dari gerak-gerik tubuh manusia. Kau tidak perlu membuat saya berpikiran yang tidak-tidak dengan kau membuat pernyataan memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu hal. Baiklah, alangkah baiknya jika kau memiliki pembelaan, silakan bela sesuai apa yang kau lakukan dan apa yang tidak kau lakukan. Baik. Ini saya tanyakan kepada Hakim dan Pak Lurah. Apakah Pak Lurah dan Pak Hakim pernah mendengar yang iblis bernama Barnabas? Ya. Siapa itu iblis Barnabas? Iblis Barnabas adalah iblis yang dahulu meluluh lantahkan tanah ini.
Setuju Pak Lurah? Saya memang pernah mendengar iblis yang bernama Barnabas. Tetapi saya tidak pernah melihatnya secara langsung. Karena kejadian itu, saya belum lahir ataupun diciptakan di dunia ini. Di manakah iblis Barnabas sekarang berada, Tuan Hakim? Apakah Tuan Hakim tahu? Saya tidak mengetahuinya. Setahu saya, iblis Barnabas yang kau sebutkan itu sekarang dibelenggu. Itu cerita dari leluhur saya. Lalu apa sangkutannya iblis Barnabas dengan dirimu? Awalnya seperti ini. Teman saya tiba-tiba merasakan sebuah kesakitan, kejang-kejang tubuhnya. Saya pikir itu adalah masalah besar untuk kesehatannya. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkannya. Ternyata teman saya yang sakit itu telah dimasuki suatu penyakit ataupun parasit bernama Idriska. Di mana parasit Idriska itu memang sudah dijaga dari dulu hingga saat ini oleh seorang nenek bernama